Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam pada Mbak Kinkin dan teman-teman sekalian. Saya Sony Eka Apriliani dengan NIM 14106200051 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya, yaitu dengan judul Pengaruh Komunikasi Persuasif TikTok Live Produk Something terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Baik, selanjutnya abstrak. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi jejaring sosial yang populer di Indonesia sejak 2020. Aplikasi jejaring sosial ini yang memuat berbagai video yang menarik, lucu, informatif, bahkan dapat mempromosikan suatu produk. Aplikasi TikTok mulai berkembang dengan fitur-fitur yang disajikan, tidak hanya menjadi sarana hiburan saja. Saat ini, aplikasi TikTok dapat menjadi sarana untuk berbelanja melalui TikTok Live dan TikTok Shop. Kedua fitur ini memperlihatkan komunikasi persuasif kepada penonton untuk meningkatkan minat beli terhadap produk yang ditawarkan. Komunikasi persuasif dalam TikTok Live diharapkan dapat memperkenalkan, mempromosikan, dan menarik minat beli terhadap produk yang ditawarkan. Salah satu brand yang menggunakan TikTok Live untuk mempromosikan produknya adalah Something. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live produk Something terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Selanjutnya, masih di abstrak, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif melalui penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan 30 pertanyaan kuesioner kepada 50 responden yang kemudian dianalisis dengan mengolah hasil dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, dan uji normalitas. Hasil penelitian yang diharapkan adalah nilai kredibilitas minat beli dari komunikasi persuasif TikTok Live yang tinggi. Saran untuk Something dalam live streaming adalah tetap konsisten dan menjaga intensitas dalam mempromosikan, membujuk, dan merayu penonton selama TikTok Live agar minat beli terhadap produk Something semakin tinggi serta meningkatkan komunikasi persuasif yang lebih kreatif agar dapat menarik penonton. Dengan kata kunci TikTok, komunikasi persuasif, minat beli, live streaming, dan online shop. Masuk ke dalam bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era yang modern ini, kemajuan teknologi semakin tidak terbatas tingkat perkembangannya. Perkembangan informasi dan teknologi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam bidang komunikasi. Salah satu contoh kemajuan teknologi dan informasi adalah internet dan smartphone. Kedua hal tersebut saat ini tidak dapat dipisahkan, sehingga hampir menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Ditambah peristiwa pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala kegiatan dilaksanakan melalui daring yang pasti membutuhkan smartphone dan internet. Berdasarkan lembaga riset digital marketing eMarketer diakses pada tanggal 13 Februari 2023 pada tahun 2018, pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang, sehingga Indonesia berada di urutan keempat sebagai pengguna aktif smartphone terbesar setelah China, India, dan Amerika. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa pengguna smartphone atau ponsel pintar di Indonesia mencapai 160 juta orang dengan presentasi 89% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah pengguna smartphone sejalan dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia. Dari laporan WR Sosial yang diakses pada 13 Februari 2023, awal tahun 2022 sebanyak 204,7 tercatat sebagai pengguna internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar 1,03% peningkatan dari tahun sebelumnya. Data-data tersebut menandakan bahwa internet di Indonesia mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah. Dengan adanya internet, informasi dapat tersebar luas dengan sangat mudah. Persebaran informasi saat ini pun tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga masyarakat Indonesia dapat mendapatkan informasi dari berbagai negara lain. Internet tidak hanya digunakan sebagai
Media berinteraksi dan komunikasi, namun juga sebagai media promosi untuk menawarkan sebuah produk dan menampilkan tren masa kini yang sedang berkembang. Salah satu bagian dari internet adalah media sosial. Media sosial merupakan aplikasi yang berguna untuk berkomunikasi dan menjadi wadah memberi maupun menerima informasi dari berbagai sumber. Tidak hanya itu, media sosial juga merupakan wadah untuk mengekspresikan diri hingga mempromosikan suatu produk. Oleh sebab itu, media sosial dipergunakan untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya jual serta menarik minat beli karena media sosial dapat memperlihatkan dan membangun image dari produk atau brand yang dipromosikan. Dilansir dari data Indonesia.id yang diakses pada tanggal 13 Februari 2023, pada Januari 2022, pengguna sosial media di Indonesia mencapai 191 juta orang dan naik sekitar 12,35% dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat Indonesia menjadi sasaran yang menjanjikan para pelaku industri sosial media. Salah satunya adalah aplikasi TikTok. Aplikasi yang berasal dari negeri tirai bambu ini mulai populer di Indonesia pada tahun 2020. Aplikasi yang menyajikan video pendek ini berhasil menarik perhatian banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berdasarkan laporan WR Sosial yang dilansir dari data Indonesia.id yang diakses pada tanggal 13 Februari 2023, Indonesia berada di urutan kedua sebagai jumlah pengguna aplikasi TikTok terbesar setelah Amerika. Sebanyak 99,1 juta pengguna di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu menggunakan aplikasi TikTok sebanyak 23,1 jam per bulannya. Tidak heran aplikasi populer ini terus berinovasi dan mengembangkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi. TikTok dikenal dengan video berdurasi pendek yang berisikan konten-konten menghibur. Head of User and Content Operation TikTok Indonesia mengatakan bahwa terdapat 5 kategori konten yang populer di Indonesia, yaitu music, fashion and beauty, vlog, food, and comedy. TikTok juga menghadirkan berbagai fitur yang menarik seperti merekam video, langsung mengedit video di dalamnya, menambah berbagai efek hingga dapat melakukan live streaming. Hal ini sangat memudahkan penggunanya untuk menuangkan kreativitas serta menjadi wadah berekspresi, dan juga tidak heran banyak brand melakukan promosi produknya melalui aplikasi TikTok dengan membuat video promosi dan melakukan live streaming. Salah satunya adalah brand Something. Seiring dengan kepopulerannya, TikTok telah semakin berkembang dengan menambah fitur yang membuat penonton dapat berbelanja langsung dalam aplikasi TikTok melalui TikTok Shop. TikTok Shop sangat memudahkan calon pembeli untuk langsung membeli produk yang ditawarkan melalui video dengan link yang tercantum ataupun keranjang kuning, sebutan keranjang belanja di TikTok Shop, pada saat penjual atau brand mempromosikan atau menawarkan produknya melalui live streaming. Tidak hanya memudahkan pembeli, TikTok Shop juga memudahkan kepada penjual atau orang yang ingin berjualan karena aplikasi TikTok dapat mudah diakses. Saat ini berbagai macam produk terdapat dalam TikTok Shop seperti produk makanan, pakaian, perkakas, skincare, make up, dan masih banyak lagi. Brand Something merupakan salah satu brand yang memanfaatkan aplikasi TikTok dengan sangat baik. Something ikut serta menjual produknya melalui TikTok Shop dan mempromosikannya melalui video-video yang menarik dan live streaming. Live streaming yang dilakukan Something sangat interaktif dengan penonton, melakukan tanya jawab tentang produk dan memberikan rekomendasi produk dari Something. Tidak hanya itu, Something juga memberikan promo-promo khusus di waktu-waktu tertentu. Host yang membawakan live streaming melakukan komunikasi persuasif sehingga banyak penonton yang tertarik untuk membeli produk tersebut. Komunikasi persuasif yang dilakukan Something saat melakukan live streaming guna merayu dan membujuk para penonton untuk membeli produk yang sedang ditawarkan. Komunikasi persuasif dapat membantu meningkatkan minat beli serta meyakinkan penonton untuk langsung membeli produk tersebut pada saat itu juga. Menurut Rahmatin, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikan kepada komunikator untuk menimbulkan rangsangan atau pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Perubahan perilaku dari komunikasi persuasif tersebut akan menimbulkan minat beli yang dibangun dengan rayuan dan ajakan dari penjual. Komunikasi persuasif yang dilakukan Something selama live streaming berlangsung dapat mengubah pandangan serta perilaku para penonton. Kejadian-kejadian tersebut membuat penelitian ini didasarkan pada komunikasi persuasif terhadap minat beli dengan dua fitur dalam aplikasi TikTok, yaitu TikTok Live dan TikTok Shop.
Peneliti akan menelaah apakah terdapat pengaruh dari komunikasi persuasif yang dilakukan sama live stream TikTok produk cantik terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Masuk dalam perumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan menelaah apakah pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live produk something terhadap minat beli melalui TikTok Shop selama bulan Maret 2023. Selanjutnya, di tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dari komunikasi persuasif TikTok Live produk something terhadap minat beli melalui TikTok Shop selama bulan 2023. Masuk ke manfaat penelitian, terdapat dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para praktisi komunikasi serta perkembangan ilmu komunikasi khususnya tentang komunikasi persuasif. Dalam manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu kajian penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi para praktisi komunikasi dan dapat membantu menyumbangkan wacana bagi peneliti selanjutnya mengenai sosial media yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi namun dapat menjadi sarana promosi yang dapat meningkatkan minat beli. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Terdapat beberapa konsep. Yang pertama itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang berperan untuk memengaruhi, membujuk, dan meraih perilaku orang lain. Menurut Hoffman, Janice, and Kelly, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai proses seorang komunikator menyampaikan pesan yang merangsang untuk mempengaruhi perilaku komunikan. Persuasi yang berasal dari bahasa Latin ini memiliki arti membujuk, mengajak, dan atau merayu. Effendi 1998 berpendapat bahwa persuasi bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang dengan cara yang halus dan manusiawi. Menurut DeVito, usaha melakukan persuasi akan memusatkan perhatian pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan halayak dan upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu. Sementara menurut Little John, pesan persuasif dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Pesan persuasif memiliki peranan yang penting dalam membentuk strategi periklanan serta mempengaruhi minat beli seiring dengan berjalannya waktu. Dengan memakai internet akan membantu dalam menyebarkan informasi sehingga calon pembeli dapat lebih mudah untuk meyakinkan membeli produk tersebut. Konsep kedua yaitu media sosial. Media sosial atau bisa disebut juga sosial media merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dewasa ini media sosial sudah hampir menjadi bagian keseharian masyarakat. Menurut Rohmadi, media sosial merupakan media yang memungkinkan masyarakat sebagai penggunanya melakukan interaksi dan sosialisasi maupun berbagai informasi bahkan sampai menjalin hubungan kerjasama. Menurut Ridwan pada tahun 2017 dari penelitian ilmu komunikasi sebelumnya tentang pemasaran melalui media sosial, ada beberapa indikator yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam upaya memasarkan dan juga memperkenalkan produk dalam penggunaan platform media sosial. Yaitu yang pertama, frekuensi pesan. Frekuensi pesan adalah cara penyampaian suatu pesan yang cepat dan efisien dengan tingkat tingginya frekuensi dalam penyebaran pesan sehingga pengguna lebih cepat menerima informasi dari berbagai media. Yang kedua yaitu feedback pesan. Feedback pesan merupakan umpan balik pesan yang diberikan oleh konsumen kepada penjual. Feedback pesan dapat dikatakan sebagai respon terhadap pesan atau informasi pemasaran yang disebarluaskan oleh penjual kepada konsumen. Selanjutnya, tingkat daya tarik pesan. Untuk menarik perhatian konsumen, diperlukan daya tarik pesan yang menarik dalam pemasaran di mana bisa terdiri atas bahasa yang digunakan, identitas, kualitas, maupun kreativitas. Yang ketiga yaitu kejelasan dan kelengkapan pesan. Kejelasan dan kelengkapan pesan merupakan upaya yang dilakukan para penjual untuk memasarkan produknya atau layanan jasa di berbagai platform media sosial agar konsumen terpengaruh untuk membeli dan tidak beralih ke produk sejenis lainnya. Aplikasi sosial media yang khusus menyajikan video dengan algoritma for your page atau yang biasa dikenal dengan FYP. Yang aplikasi ini diciptakan di China pada tahun 2016. Di Indonesia, perkembangan TikTok menuai kontroversi karena dianggap hanya menyajikan konten yang kurang bermanfaat. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan TikTok di Indonesia meningkat dan dijadikan sebagai edukasi, hiburan, dan hal-hal positif lainnya. Perkembangan TikTok meluas pada bidang pemasaran. Pengusaha mulai menyadari peluang TikTok yang mampu meningkatkan penjualan mereka maupun sebagai sarana untuk branding produk mereka. Hal ini didukung dengan bertambahnya fitur keranjang kuning yang mampu memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi melalui TikTok. Selain fitur itu,
Pengusaha juga menyadari peluang memasarkan produk mereka melalui live TikTok dengan memberikan berbagai penawaran yang menarik. Salah satu usaha yang memanfaatkan TikTok adalah sarana pemasaran. Konsep selanjutnya yaitu something. Something adalah produk kecantikan dalam negeri yang berguna mengatasi masalah kulit perempuan Indonesia menggunakan bahan-bahan berkualitas dan aman. Terinspirasi dari generasi milenial berjiwa aktif yang menginginkan kulit sehat. Something hadir untuk memenuhi harapan para perempuan Indonesia sejak tahun 2019. Selanjutnya masuk ke review literatur. Terdapat 10 review literatur. Penelitian ini dilakukan menggunakan referensi dari penelitian terdahulu para ahli berupa skripsi, jurnal, maupun artikel. Yang pertama yaitu dari Marsindi Kyoko Kilanisa dan Haura Anissa Nabila dan Rizky Pirali pada tahun 2022 dengan judul pengaruh live TikTok terhadap keputusan pembelian produk Sajodo Snack. Yang kedua itu Firda Gisela Reksadi pada tahun 2019 dengan judul pengaruh komunikasi persuasif Suhai Sami terhadap keputusan pembelian skincare Safi dengan studi pada mahasiswi Ekonomi Islam angkatan 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang ketiga oleh Elivia Jesselyn Suryanto dan Lucia Savitri pada tahun 2021 dengan judul pengaruh komunikasi persuasif melalui fitur Shopee Live terhadap keputusan pembelian dengan studi pada Live Bell Clothing. Yang keempat, oleh Sarah Herliana Puspitasari pada tahun 2020 dengan judul pengaruh komunikasi persuasif video beauty vlogger terhadap minat dengan judul pengaruh komunikasi persuasif video beauty vlogger terhadap minat membeli produk pada brand Wardah di Kota Banjarbaru. Yang kelima oleh Talita Siana pada tahun 2021 dengan judul pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live Online Shop terhadap keputusan pembelian melalui TikTok Shop. Yang keenam yaitu oleh Wahyu Murjiati pada tahun 2021 dengan judul pengaruh iklan dan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa manajemen bisnis syariah IAIN Palopo. Yang ketujuh oleh Tina Rahmatin pada tahun 2017 dengan judul pengaruh komunikasi persuasif personal sales terhadap keputusan pembelian produk Al-Quran Miracle Deliverance e-pen. Yang kedelapan oleh Ahmad Yasin pada tahun 2021 dengan judul pengaruh penggunaan media sosial TikTok Erigo Store terhadap keputusan pembelian produk Erigo. Review literatur yang 9 oleh Zayan Syafika Mumtaz dan Saino pada tahun 2021 dengan judul pengaruh penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi dan tren glow up terhadap minat beli produk kecantikan. Dan review literatur yang terakhir yaitu oleh Cindy Claudia Christine dan Roswita Oktavianti pada tahun 2021 dengan judul pengaruh pesan persuasif beauty vlogger terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu variabel X dari penelitian ini yaitu adalah komunikasi persuasif dan variabel G pada penelitian ini adalah minat beli. Model penelitian dalam penelitian kali ini adalah komunikasi persuasif dan minat beli. Hipotesis teori pada dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live Product Something terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Selanjutnya masuk ke bab 3 metodologi.
Masuk ke bab 3 metodologi. Yang pertama itu paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah positivis atau objektif, yang mana paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti untuk melihat cara pandang realita, mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Paradigma penelitian menentukan masalah yang dituju dan penjelasan yang dapat diterima. Positivisme memiliki ciri-ciri reduksionistis, logis, empiris, yang berorientasi pada sebab dan akibat, dan deterministis berdasarkan teori a priori. Selanjutnya, pendekatan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih banyak disajikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Selanjutnya, masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan survei dengan membagikan kuesioner kepada responden. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikatakan oleh Robert Gruvis, seorang ahli survei terkemuka. Survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau kepercayaan atau perilaku diri. Masuk ke dalam populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 80 orang, yang mana populasi ini merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik untuk diteliti atau diselidiki oleh peneliti, serta menarik kesimpulan berdasarkan statistik sampel. Masuk ke dalam sampel. Sampel dapat diartikan sebagai jumlah sebagian dari populasi yang sebagai sumber pengumpulan data peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 67 orang, yang dihitung berdasarkan rumus solving. Selanjutnya itu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan jenis penarikan sampel purposive sampling. Non-probability sampling merupakan penarikan sampling yang dilakukan secara tak acak, yang dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam menerapkan teknik purposive sampling. Selanjutnya masuk ke dalam ukuran sampel. Sampel dari penelitian ini diambil dari populasi yang kemudian sampel diketahui dengan cara dilakukan pengukuran sampel menggunakan rumus solving sebagai berikut. N kecil ini mengartikan jumlah sampel, sedangkan N besar mengartikan jumlah populasi. E berarti nilai presisi atau error tolerance yang sebesar 95% atau 0,05. Jadi dalam penelitian ini N besarnya adalah 80 dari jumlah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020, dan E-nya itu 5%, E-nya 95% lebih dari 0,0. Nah, berikut rumusnya. N kecil sama N besar per N besar dalam kurung E pangkat 2 ditambah 1. N besarnya 80 kemudian dikalikan dengan 0,5
dibagi 80 dikali 0,5 ditambah 1 yang hasilnya itu 80 per 80 dikali 0,0025 ditambah 1 yang hasilnya 80 per 0,2 ditambah 1 jadinya 80 per 1,2 yang hasilnya itu 66,66667 atau dibulatkan menjadi 67. Nah, di sini disimpulkan bahwa sampel pada penelitian kali ini terdapat 67 responden yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 serta akan dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner. Lanjut ke hipotesis riset. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel X atau komunikasi persuasif dalam TikTok live product something dapat berpengaruh terhadap variabel Y yaitu minat beli produk something melalui TikTok Shop. H0-nya dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif dalam TikTok live produk something tidak mempengaruhi atau meningkatkan minat beli produk something melalui TikTok Shop. H1 dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif dalam TikTok live produk something mempengaruhi atau meningkatkan minat beli produk something melalui TikTok Shop. Selanjutnya hipotesis statistik yaitu H0-nya sama dengan 0 yang berarti ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini apabila komunikasi persuasif dalam TikTok live produk something tidak mempengaruhi minat beli produk something melalui TikTok Shop. Sedangkan HA-nya sama dengan 1 jika diterima HA disebab hipotesis dalam penelitian ini apabila komunikasi persuasif dalam TikTok live produk something mempengaruhi minat beli produk something melalui TikTok Shop. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu survei dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada para sampel. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikatakan oleh Robert Ruiz, seorang ahli terkemuka, yaitu survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei juga merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan, keyakinan, atau kepercayaan dari perilaku diri. Masuk ke metode pengukuran data. Yang pertama yaitu validitas. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan cara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Selanjutnya itu reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari uji split valve, KR20, KR21, dan alpha converge. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Lanjut ke analisis data.
Metode analisis data. Yang pertama itu analisis data univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang dengan satu variabel atau tidak ada variabel dependen dan independen. Bisa saja variabel yang dianalisis ada 4, 5, 6, dan seterusnya. Namun peneliti memperlakukan semua variabel tersebut sama, yaitu sebagai variabel dependen. Analisis univariat menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel. Parameter tersebut antara lain nilai tengah atau mean, median, dan modus, dan nilai dispersi yaitu varian, standar deviasi, range. Beberapa peneliti juga menggunakan uji statistik satu sampel atau kelompok untuk mengetahui normalitas data atau nilai p-value, estimasi parameter atau interval, homogenitas, dan sebagainya. Metode data yang kedua itu analisis data bivariat. Analisis bivariat dilakukan jika variabel yang dianalisis terdiri dari dua macam, yaitu dependen dan independen. Biasanya digunakan pada desain penelitian korelasi, asosiasi, dan eksperimen dua kelompok. Analisis ini bertujuan menguji hipotesis penelitian yang diajukan peneliti. Selanjutnya itu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya terfokus untuk meneliti pengaruh komunikasi persuasif TikTok live produk, padahal ada faktor lain yang mempengaruhi minat beli melalui TikTok Shop. Selain itu, peneliti ini memiliki keterbatasan waktu untuk mendapatkan jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada responden, sebab responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif yang juga memiliki banyak kegiatan. Namun, peneliti juga tetap mengupayakan untuk mendapatkan jawaban dari responden sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. Peneliti itu peneliti ya. Kelemahan pada penelitian ini itu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan tidak dalam jangka waktu yang panjang, dikarenakan akan ada tren ataupun platform belanja baru yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu definisi operasional. Definisi operasional itu konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang berperan untuk mempengaruhi, membujuk, atau merayu perilaku orang lain. Menurut Hoffman, James, and Kelly, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai proses seorang komunikator menyampaikan pesan yang merangsang untuk mempengaruhi perilaku komunikan. Pesan persuasif memiliki peranan yang penting dalam membantu strategi periklanan serta mempengaruhi minat beli. Komunikasi persuasif ini sering digunakan untuk membujuk atau merayu serta mempengaruhi perilaku konsumen dalam menawarkan produk dalam live TikTok. TikTok dikenal dengan video berdurasi pendek yang berisikan konten-konten menghibur. Head of Asar and Content Operation TikTok Indonesia juga mengatakan bahwa terdapat 5 kategori konten yang populer di Indonesia, yaitu musik, fashion and beauty, vlog, food, and comedy. TikTok juga menghadirkan berbagai fitur yang menarik, seperti merekam video, mengedit video, menambahkan berbagai efek, hingga dapat melakukan live streaming. Hal ini sangat memudahkan penggunanya untuk menuangkan kreativitas serta menjadi wadah berekspresi. Sebagai wadah berekspresi, tidak heran banyak brand melakukan promosi produknya melalui aplikasi TikTok dengan membuat video promosi dan melakukan live streaming. Salah satunya adalah brand Something. Something melakukan video live streaming agar dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk Something melalui TikTok Live dan TikTok Shop. Minat beli merupakan keinginan konsumen yang tersembunyi melalui proses pemikiran atau menciptakan motivasi sebelum konsumen mengambil keputusan membeli produk atau jasa. Selanjutnya itu operasional konsep atau OK. Konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi massa dengan dua variabel, yaitu variabel X. Variabel X-nya adalah komunikasi persuasif dan variabel Y-nya itu adalah minat beli.
Terdapat dua dimensi dari komunikasi persuasif. Yang pertama itu integrasi atau empati dan payoff idea. Di dalam dimensi integrasi atau empati ini terdapat dua indikator ya. Yang pertama yaitu membujuk, merayu atau mengajak penonton untuk membeli produk something. Dan yang kedua meyakini audiens melalui pengalaman pribadi. Di dalam dimensi payoff idea juga terdapat dua indikator, yaitu yang pertama merekomendasikan produk yang sesuai dengan jenis kulit penonton, dan yang kedua memberikan saran terkait masalah kulit audiens. Di dalam variabel Y, minat beli, terdapat dua dimensi, yaitu ketertarikan dan rasional. Di dalam dimensi ketertarikan terdapat tiga indikator, yaitu yang pertama tertarik pada produk karena bujuk dan rayuan dari host live TikTok yang menarik. Yang kedua keinginan untuk membeli produk karena menarik. Dan yang ketiga membeli produk karena fungsi dan kegunaannya. Dimensi yang kedua yaitu rasional, memiliki tiga indikator. Yang pertama tertarik pada produk karena promo dan diskon yang ditawarkan. Yang kedua keinginan untuk membeli produk karena bujuk dan rayuan host live TikTok. Dan yang ketiga membeli produk karena promo atau diskon yang ditawarkan host live TikTok. Selanjutnya terdapat lampiran yang berisikan data masalah atau uniqueness proposal penelitian. Itu keunikan dari proposal ini adalah bagaimana host atau pemandu eksperimen produk something membujuk dan meraih penonton untuk membeli produknya dengan komunikasi persuasif dan berbagai promo yang ditawarkan. Dan lampiran yang kedua itu berisikan kuesioner deskripsi kuantitatif. Itu yang pertama untuk variabel X-nya itu komunikasi persuasif. Yang pertama, selama menyaksikan host TikTok live produk something membuat saya membangun pandangan positif terhadap TikTok live. Yang kedua, selama something melakukan live streaming, host mampu menguasai informasi TikTok Shop secara penuh. Yang ketiga, selama something melakukan live streaming, host menjawab komentar penonton seputar produk dengan jelas. Yang keempat, selama something melakukan live streaming, host menjelaskan mengenai penjualan produk something dengan menarik. Dan yang kelima, penyampaian host TikTok live something membangun komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya di variabel Y, itu minat beli. Yang pertama, selama something melakukan live streaming, host membuat saya membangun keyakinan terhadap produk something. Yang kedua itu TikTok live something membuat saya mampu menemukan manfaat dari produk something yang saya inginkan. Dan yang ketiga, setelah melihat TikTok live something, saya menjadi tertarik untuk melakukan pembelian melalui TikTok Shop. Dan yang terakhir itu setelah melihat TikTok live something, saya akan melakukan pembelian melalui TikTok Shop. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.